tahu nggak sih mah itu mah ya Allah mah kakak kelasku mah ganteng sekali. Harus gitu ya. Iya serius. Dan dia naksir kakak kelas. Aduh. Nah, Loh, bukan wajar aduh. loh. Wajar kalau naksir gurunya nggak wajar ya. Tinggal kita yang kayak mengcounter aja. Betul, itu sudah Oh, gitu. wajar loh. Jenengan biar ada rasa tertarik sama lawan jenis. Iya, tapi saya mau pacar SMA saya. Iya, ngerti rasa. Tuh, jadi orang tua itu jangan capek cerewet intinya. Ini biasanya cewek kan ibu-ibu, kalau cowok kan gak cerewet. Ya ada juga sih kak, tetap ya. Selamat datang di podcast Social Voice Peduli dan Rumati. Dinas Permades selalu ada. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kami hadirkan narasumber yang hebat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan predator anak kemarin yang viral di Jepara ya. Ini kami hadirkan narasumber kami dari Pemerhati Anak dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Kita kenalan ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Anet. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Mas Iman. Oke. Selamat datang di podcast kami Bu dan Mbak Anet. Ini podcast dari Dinas Sosial Pemberdayaan Desa Kabupaten Jepara. Matur nuwun rawuhipun nggih. Hari ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita. Kemarin yang sangat viral ya di Kabupaten Jepara, kita sangat ironis sekali karena di Kabupaten Jepara kemarin ada pelaku pelecehan seksual anak yang ada di Desa Sendang dan Kalinyamatan. Kali ini kita hadirkan narasumber kita akan bahas bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya, peran dari pemerintah Kabupaten Jepara. Dalam hal ini kita hadirkan dari DP3AP2KB dan dari Pemerhati Anak. Sekali dari kami dari Dinas Sosial. Kita mulai nggih, santai aja nggih Mbak Anet. Oke. Dari Mbak Anet. Mungkin saya mau tanyakan dari KB dulu nggih. Mungkin tantangan utama Bu yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jepara ini bagaimana Bu? Atau seperti apa? Terus cara mengatasi seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat sosial yang ada di Kabupaten Jepara. Ya, makasih Mas Iman. Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, ya seksual, berarti kita mengkhususkan pada kekerasan seksual ya. Iya. Kebetulan kami di dinas kami ini kan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah ini lebih luasnya lagi juga perlindungan perempuan dan anak. Iya. Dalam kasus kami kekerasan itu nanti dibedakan kekerasan seksual pada perempuan, kekerasan seksual pada anak. Nah, jadi sama-sama kekerasan seksual nanti akan kita bedakan ada kekerasan seksual pada anak dan kekerasan seksual pada perempuan. Ini mohon maaf saya tak buka datanya dulu ya sekalian. Jadi Jadi kami punya data sejak tahun 2022, 2023, 2024. Ini perlu teman-teman yang menyimak ini juga mesti tahu. Jadi kasus kekerasan perempuan dan anak itu dibedakan ada fisik, psikis, seksual, trafficking, eksploitasi, penelantaran, KDRT, KBGO, pelecehan. Banyak ya? Ya banyak, jenisnya banyak. Kalau tadi sudah disinggung sedikit tentang KBGO, nah itu KBGO itu kekerasan berbasis gender online yang nyerempetnya ke predator seksual itu. Oh yang di Jawa kemarin Bu? Predator seksual itu ke istilahnya KBGO ya Manet ya. Kalau di Undang-Undang TPKS namanya jadi kekerasan seksual berbasis elektronik KSPI. Nah kasus itu di kami di 2000 ini kita sebut dari tahun berapa ini Mas Iman mintanya nih 2024 aja ya 24 25 Oke 2024 Untuk seksual kekerasan seksual pada perempuan itu 1, kekerasan seksual pada anak 7 tahun 2024 ya.
Yang anak 7 nggih Bu ya? Anak 7 seksual untuk perempuan 1, sedangkan tahun 2025 sampai dengan hari ini seksual itu untuk perempuan 2, untuk anaknya 2. Oh. Jadi ini perlu ketahui teman-teman semuanya. Definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah kurang dari 18 tahun. Usia anak nggih? Usia anak, namanya usia anak itu 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan. Oh, jadi seperti yang di predator seksual itu si pelaku mengatakan korbannya sudah besar, bukan anak-anak lagi. Nah, padahal predator seksual itu seluruh korbannya itu anak-anak karena mereka usianya semuanya masih di bawah 18 tahun. Ya. Nggih. Kemarin usia untuk korbannya tuh banyak dari SMP SMA gitu ya? Ya sekitaran itu 12, 14 sampai 17. Oke. Ya. Jadi tadi KBGO gitu ya? KBGO kalau istilah di kami KBGO, kalau istilah di TPKS Undang-Undang TPKS namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. KSPE. Jadi sama tapi merujuk pada satu kasus yang sama. Oke, dari Mbak Anet nih, mungkin hambatan apa Mbak yang sering dialami saat di lapangan waktu pendampingan terhadap korban kekerasan seksual anak Mbak? Dari Mbak Anet, pendamping pemerhati anak. Ya, sebagai pemerhati anak dan juga sebagai pendamping korban anak yang selama ini sering kita tangani atau kita dampingi, paling utama itu stigma sosial dan rasa malu. Banyak korban dan keluarga tuh nggak mau ngelapor karena itu tadi malu ya Mbak? Ya, pertama tuh malu, takut dikucilkan atau disalahkan oleh lingkungan. Nah, kamu sendiri pulang malam, kamu sendiri dolan terus, rokmu kayak gitu, nah pian ya kamu nggak kayak gituin. Nah itu yang benar-benar sanksi sosial atau stigma sosial di masyarakat. Terus kurangnya pemahaman hukum. Nah, itu yang tantangan yang sering banget kita hadapi di lapangan karena nggak semua masyarakat tuh memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang harus dilaporkan atau ditangani secara hukum. Seringkali mereka didamaikan, didamaikan oleh pelaku dengan pelaku yang melecehkan, sampai di persidangan. Ngapain sih ribet kalau enggak paling simpelnya mereka dikawinkan dengan pelaku yang melecehkan. Seperti berarti usianya di bawah anak kalau gitu ya? Di bawah anak. Nah itu makanya kan seringkali kita kolaborasi sama dinas itu kok bisa dapat dispensasi nikah atau gimana. Nah kadang dari perangkat desa atau RT kok malah mendamaikan. Nah gitu loh. Makanya satu tadi yang stigma sosial, 2 kurangnya pemahaman hukum. Nah itu yang sering banget terjadi di masyarakat. Terus keterbatasan sumber daya, apalagi kalau korbannya di wilayah pedesaan ya. Contohnya seperti psikolog anak. Nah otomatis ketika ada korban, kenapa kok sampai didamaikan? Nah karena tidak ada tenaga konselor yang mau merangkul korban pertama kali, karena tidak ada akses untuk itu. Nah sumber daya seperti psikolog anak atau konselor atau pendamping hukum di setiap daerah nggak ada ya? Nah misal pun ada, tapi kan kebanyakan berbayar. Nah kadang masyarakat yang tidak paham itu sebenarnya ada gratis, aksesnya kemana, cuman masyarakat kan nggak tahu tuh mau ngakses tuh piye caranya kayak gitu kan. Aksesnya kemana Mbak aksesnya Mbak? Kenapa? Kalau ada itu aksesnya kemana? Kalau di Jepara sendiri biasanya ada LBH ya, lembaga bantuan hukum yang ada di Jepara. Nah mungkin kan bisa dicek juga dari desa, kepala desa memang membutuhkan edukasi kan ke kepala desa, desa. Misalnya ada warga atau masyarakat yang ini bisa menghubungi ini. Cuman banyak LBH yang juga berkepentingan. Nah tidak semua LBH itu dia bisa menangani secara free pakai SKTM. Nah, itu contohnya seperti itu pakai surat keterangan tidak mampu itu ya. Nah, terus koordinasi antar lembaga yang biasanya tumpang tindih nih atau kurangnya koordinasi antara dinas terkait. Contoh kayak dinas sosial, kepolisian atau P2 TP2A. Kadang masyarakat itu lapornya kemana dulu? Nah ini yang bingung. Ini misalnya gitu kan. Biasa saya tahu nih kemana laporannya Mbak. Nah misalnya nih tumpang tindih kan, laporan ke polisi langsung kayak mengarahkan nanti visum ke rumah sakit nggak punya uang gitu kan. Nah nggak ada yang mendampingin, atau lapor ke TP2 TP2A dulu biar ada pendampingan ketika lapor ke kantor polisi atau ke dinas sosial. Nah kadang 3 instansi itu loh, kadang masyarakat tuh
bingung mau lapor kemana. Kalau yang tahu dinas P2A kesana. Ya kesana. Tapi kadang itu tadi tidak ada yang sewu ya Bu ya. Kadang tidak ada yang mengantar ke kantor polisi, cuman mengarahkan. Nah beberapa masyarakat itu akhirnya keder, terus pulang aja. Nah urusan di kantor polisi nggak ada yang dampingin. Aku nggak ada duit. Fakta di lapangan seperti itu dong. Iya. Jadi itu kenapa di sini saya dan teman-teman dan tim sebagai pendamping. Nah itu monggo dari dinas P2T P2A bisa menghubungi kami dan itu free banget Ibu. Jadi misalnya ada kasus dari kantor tidak ada yang mendampingi atau apa, nah kita akan dampingi dalam pelaporan tahap pertama. Nah jadi nanti korban itu akan mendapatkan STTLP, surat tanda bukti pelaporan, dan itu nanti bisa digunakan untuk pelaporan tahap lanjutan apabila mendapatkan intimidasi, tekanan dari pihak pelaku, misalnya diancam, kamu nggak mau nyabut laporan, tak pateni semua, atau nanti di jalan gue tak paten atau gimana. Nah itu nanti ada kelanjutannya, bisa lapor ke LPSK jenjang selanjutnya seperti itu. Iya. Jadi gitu kadang masyarakat itu kalau sudah masuk ke kantor polisi nggak ada yang dampingin tuh udah keder duluan, sudah takut duluan. Jadi mungkin bisa mengedukasi ke masyarakat, lapornya harus kemana dulu. Nah biar ke data. Jadi datanya Dokter Hesti tadi berapa ya? Cuman 2 dua. Nah per ini 2 ya Bu? Nah fakta di lapangan itu lebih. Kalau di dinas sosial ini ada sekitar per bulan ada itu Bu, ada 10 Bu kasus itu belum yang masuk di pojok curhat kami, lebih dari itu karena tidak semua masuk ke dinas. Makanya apalagi cross check dengan Polres ya beda lagi jelas lebih banyak. Nah makanya tadi aku bilang kan hambatannya apa sih di masyarakat. Tantangan utama itu tadi stigma masyarakat, kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan sumber daya, dan juga koordinasi antar lembaga. Itu yang inti banget, yang hambatan-hambatan yang di masyarakat awam ya, khususnya yang mereka itu nggak ngerti nih kudu kemana dulu kayak gitu. Itu Mas Iman. Siap, makasih Mbak Anet. Terus dari Bu Hesti ini dari DP3 P2KB, berkaca dari kasus predator ya Bu yang disendang kemarin, apakah ada program literasi digital pada anak di Kabupaten Jepara, atau mungkin tadi yang Mbak nyambung ya? Mungkin nanti kalau ada kasus seperti ini, lapornya kemana sih Bu? Jika ada korban kita lapor kemana? Apakah ada call center atau lapor bupati seperti apa Bu? Biar masyarakat tahu nih sahabat sosial yang ada di Jepara. Kalau ke anak-anak mungkin ada. Jadi di dinas kami itu kan juga ada yang namanya duta genre. Duta genre itu dia menyasar untuk anak-anak sekolah. Itu dia programnya juga ada namanya SSK, sekolah siaga kependudukan. Itu termasuk itu bisa diisi juga di situ, diisi tentang apapun yang memang menjadi tugas dari DP3 P2KB itu dari sisi anak-anak. Kami tim itu biasa datang ke sekolah gitu kan, sekolah terus mulai dengan upacara atau apel gitu dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian kami masuk ke kelas-kelas, nah itu memberikan pembekalan. Itu di sisi untuk anak-anak kita masuk ke SMP, SMA. Tapi kemudian di sisi orang tuanya kami juga ada sosialisasi yang ya ini biasanya dengan kegiatan yang dibiayai dari poker kalau kami ya kan itu ada konstituennya. Itu kami masukkan tentang literasi digital untuk orang tua, membekali orang tua bahwa jenengan itu terlalu gaptek banget terus iso ngecek anak itu piye carane ngecek anake jenengan iku wis iso apa wae, itu harus tahu, termasuk bagaimana kita tentang pola asuh anak. Pola asuh anak, bahwa anak itu tetap dirangkul, harus di bawah kontrol orang tua, jangan dilepas, apalagi di era yang begini ngeri terus kalau misal ada kasus kami lapornya kemana Ibu? Kami bisa datang ke kantor kami, atau di call center kami. Ada di call center kami itu namanya SAPA ya, sahabat anak dan sahabat anak perempuan, perempuan dan anak. Kalau yang pusat kan namanya 129. Ya 129 itu kalau mau ngecat 129 aja itu langsung diterima oleh comment centernya pusat, nanti akan ditampung. Misal nanti kita lokusnya di Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, nanti Jawa Tengah meneruskan pada kami untuk ditindaklanjuti. Ada beberapa
teman-teman anak-anak itu yang langsung lapor. Mereka pintar, jadi mereka juga mencari bagaimana sih, mungkin dia merasa ada masalah, saya harus kemana, mereka langsung menghubungi 129 itu bisa. Ini untuk pusat ya Bu ya? Pusat, kalau di kami ini 087 7nya 3 kali, terus 876 belakangnya juga 129 belakangnya. Iya, betul. Oh, ini call center dari kabupaten ya? Nggih, call centernya kami. Oh, siap. Ya, jadi sahabat sosial ini juga orang tua nih. Jangan gaptek-gaptek banget. Harus tahu nih, sering ngecek HP anak gitu, karena harus mengetahui nih, minimal medsosnya itu harus kita ketahui juga untuk anak. Dan juga nanti untuk call center ya yang di pusat bisa langsung 129 itu langsung ke kementerian gitu nggih? Ya, itu SAPA namanya. SAPA ya. Sahabat Perempuan dan Anak. Atau yang di kabupaten nanti 087 777 876 129 jika ada hal tersebut mengalami nggih. Berikutnya dari Mbak Anet. Mungkin Mbak, mungkin ini pertanyaan nggih. Standar untuk penanganan korban anak ini yang hamil dari korban kekerasan seksual anak ini, mungkin upaya yang ditempuh apabila anak tersebut ingin kembali menjadi pendidikan itu gimana Mbak yang alami? Kan ini anaknya nih hamil, ya. Untuk kembali ke pendidikan nih seperti apa yang didampingi selama ini dari si pemerhati anak? Kalau dari sisi pemerhati anak dan juga sebagai pendamping korban, standar penanganan itu yang pertama jelas yaitu pendampingan medis dan psikologis dulu. Hamilnya berapa bulan, terus kondisinya seperti apa, malnutrisi atau tidak, karena kebanyakan yang kami tangani itu anak-anak usia SD, SMP juga ada, SMA juga ada, dan berat badannya biasanya kurang. Nah, dan mereka harus sudah hamil, takutnya nanti stunting ya kan, dengan berat badan kurang, ibunya atau bayi dalam kandungan juga kurang. Jadi standar penanganannya yang pertama memang pendampingan medis dan psikologis, kedua mendapatkan layanan kesehatan dan konseling. Jadi untuk mendukung pemulihan fisik dulu dan mentalnya supaya kuat nih, wirawiri ke kantor polisi, pelaporan belum ditanyain dalam kondisi yang hamil. Jadi itu basic ya, paling penting utama itu memang pendampingan medis dan psikologis itu paling penting. Kemudian perlindungan hukum. Nah, kita pengerjasamakan biasanya kami dibantu oleh KJHAM. Nah, itu all free, tidak dipungut biaya apapun. Ya. Free ya. Free. Gratis. Di medis maupun psikologis semuanya free. Sampai trauma healingnya? Ya, trauma healingnya juga. Bahkan sampai melahirkan, sampai kembali sekolah, kita juga mengawasi itu, memastikan ini anak tidak dapat bullying nantinya. Tuh, perlindungan hukum. Jadi kita juga ada proses hukum dilakukan, memastikan pelaku dihukum dan korban juga mendapatkan keadilan, termasuk memperjuangkan restitusi. Jadi perlu diketahui juga bagi masyarakat supaya tidak damai di depan. Nah, mendamaikan di depan. Nah, kita bisa memperjuangkan itu nanti di restitusi. Restitusi itu sama-sama ganti rugi, cuman dapatnya lebih terhormat. Istilah awamnya ya, orang kan nggak paham tuh apa restitusi. Nah, kasarannya tuh, udah kamu nggak usah lapor ke kantor polisi, tapi kamu nanti ini uang damai 20 juta, tapi cabut laporanmu. Tapi pelaku bebas dong. Nah, kalau di sini pelaporan jalan, kita memperjuangkan restitusi, pelaku ketangkep, nanti korban apabila nanti ini pelakunya mampu, nah mengganti rugi restitusi. Apabila korban pelaku tidak mampu membayar restitusi, dikenakan hukuman tambahan. Nah, seperti itu. Jadi perlindungan hukum dan tentunya adalah dukungan sosial, bantuan sosial dan pendampingan diberikan untuk memastikan korban dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya korbannya nih masih SMP SMA, berarti dia membutuhkan teman sebaya. Nah, mungkin dong saya Dr. Hesti yang sudah OTW berapa tahun nih, saya udah kepala 4 contohnya ya. Nah, itu tadi Bu, saya berkolaborasi dengan Dinas KB, saya memanfaatkan anak-anak duta genre. Saya merangkul mereka untuk menjadi teman sebaya. Nah, teman sebaya mereka, ini loh fakta. Jadi kalian nggak hanya sosialisasi di sekolah atau apa kayak gitu, tapi ini fakta terjadi di lapangan. Yuk, bagaimana kalian bisa menjadi teman sebaya mereka, termasuk mengajak Fajar, Forum Anak Jepara. Nah, itu binaan KB juga. Fajar ya? Iya, Fajar dan anak-anak duta genre. Untuk ayo, ini loh realita di lapangan yang bisa kalian sharing, yang bisa kalian edukasi ke teman-teman kalian. Ini tuh terjadi. Jadi kadang kan mereka sekedar teori aja ya, tapi ketika sudah melihat, sudah mengetahui, wow ternyata seperti ini, dan itu impactnya bagi mereka tuh pelajaran yang benar-benar
pelajaran hidup banget gitu loh. Iya. Nah, terus untuk melanjutkan pendidikan ya tadi yang masih Iya, tanya ya. pendidikan itu. Hak untuk kembali ke sekolah. Anak korban memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan tanpa diskriminasi. Kemarin ada contoh satu kasus yang kita perjuangkan karena selama ini korban anak biasanya lanjutnya itu kekejar paket. Ya kan? Di Ya, SKB. Iya, SKB. Nah, Iya. ternyata setelah kami perjuangkan anak bisa kembali Ke sekolah yang tetap yang sama. formal dan itu sekolah negeri. Nah, itu tadi dengan perjuangan yang panjang dan ternyata itu anak bisa kembali ke sekolah, bisa berbaur dengan teman-temannya. Jadi tidak dikucilkan hanya ada dengan bullying. kajar paketnya dan tidak ada bullying. Memang semua itu butuh proses. Tapi itu bisa dilakukan. Tapi tidak semua sekolah mau menerima anak yang Dan tidak semua saya anak belum juga bisa ya mungkin Iya. juga tergantung Enggak kondisi juga Ibu, juga. saya belum bisa ngomong itu karena saya belum istilahnya door to door ke sekolahan ya. Mungkin dengan edukasi, mungkin dengan audiens yang baik dan tepat karena banyak sekolah itu belum menerapkan SOP bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan. Saya melihatnya dari sekolah-sekolah yang saya kunjungi, dari anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah itu ya dengan alasan mengundurkan diri, saya tidak melihat adanya SOP tersebut. Yang mereka tahu anak mengundurkan diri atau dikeluarkan itu tadi hanya menjaga nama baik sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai dinas, mungkin nanti dinas DPAP 2KB ya bisa masuk untuk mengedukasi mereka dengan adanya satgas. Kalau di kampus-kampus kan sekarang udah ada satgas tuh, satgas pelindungan perempuan apa. Jadi mereka ada kayak call center, ada kayak ruang curhatnya juga. Nah, kenapa enggak bisa mengedukasi sekolah-sekolah? Ada SOP-nya. Nanti lapornya kemana, dampinginnya gimana, bagaimana cara mereka nanti cuti, rules-nya nanti seperti apa hingga anak sekolah siap sekolah lagi. Nanti bisa dilihat berapa poin pelanggaran anak nih, apakah benar-benar korban kejadian yang pertama, kedua atau ketiga. Nah, nanti bisa dinilai di situ. Karena kemarin setelah kita beraudiens dengan pendidikan Jawa Tengah ya, Jawa Tengah bersama dengan LPSK, terus kita beraudiens dengan salah satu sekolah negeri di Jepara, dan alhamdulillah satu anak walaupun mengulang sekolah bisa sekolah lagi. Dan hebatnya sekolah dengan terbuka mau belajar, menjadi percontohan, sadar hukum. Nah, itu luar biasa. Ini anak bekas sekolah di situ juga? Iya, Bu. Yang sebelumnya dia mendapatkan surat harus mengundurkan diri dan tidak bisa mendaftar lagi ke sekolahan tersebut. Itu sudah ada di poin itu. Dan alhamdulillah dengan audisi dan perjuangan yang luar biasa, anak bisa sekolah lagi, diterima dengan baik, tidak ada bullying. Ya. Iya. Diterima bukan diterima hanya lip sync saja sih ya. Enggak, saya sudah membuktikan karena sering kali ya saya ada kegiatan sana dan ketemu dengan guru BK walaupun dengan berganti. Saya membuktikan dengan kemarin baru aja kita ada kegiatan itu apa namanya, sosialisasi kekerasan anti narkoba, kekerasan memasukkan seksual itu juga. Di mana tuh kemarin nih Mbak Ana cerita itu di SMA sebuah SMA ya. Iya, sebuah SMA itu. Tahu cerita. Iya, dan saya juga di situ itu anak yang dulunya itu minder, murung, takut istilahnya dienyek ya kalau Jawa ya, dienyek. Itu dia Di situ, sudah ada di situ. iya berani nari menemui saya menunjukkan Kak Ana sekarang saya jadi ini, dia jadi confident setelah mendapatkan pendampingan yang tepat. Dan soal bayinya karena memang dari keluarga tidak mampu, kita akhirnya menseleksi orang tua asuh. Dan alhamdulillah juga Lewat mendapatkan. Dinsos atau? Iya, saya juga meminta tolong untuk Dinsos setelah saya seleksi. Kami juga ada seleksi awal ya dari beberapa calon orang tua asuh. Saya menseleksi. Oke, ini layak dari sekian ini. Saya serahkan ketika anak melahirkan langsung dibawa. Jadi ini anak tidak takutnya nanti baby bus, entah itu mandiin. Ya ada perdebatan kemarin kok anak tidak mendapatkan ASI pertama. Betul. Nah, tapi orang yang bilang itu kan tidak tahu psikisnya anak ini seperti apa. Iya, anak melahirkan anak soalnya. Nah, itu tadi. Masih usia anak ya, Bu. Iya, usia anak melahirkan anak ya. Dan Dua-duanya makanya ini penting masih banget anak. loh. Makanya senang banget dengan adanya podcast seperti ini, saling membuka ini. Ini tuh kita perlu nggak bisa loh kerja sendiri, ini sendiri, dinas benar. sendiri, dinas sendiri. Nah, ternyata keterkaitan gitu loh. Saya butuh anak genre, anak Fajar, saya juga butuh Dinsos untuk apa namanya adopsi, mengedukasi masyarakat tidak menjual beli bayi. Nah, ternyata ada jalur jadi waktu menyelamatkan anak ini ada beberapa poin. Masyarakat teredukasi bagaimana
cara mengadopsi Mengadopsi, bayi ya, betul. secara benar Ya. dan baik dan resmi. Jadi bayi ini juga punya hak Banyak yang identitas. telepon ke kantor Gimana? saya juga waktu ada kasus dan saya bayi dibuang di Oh, yang itu nggih Untuk di minta adopsi ya. Iya. Penyamatan juga nggih. Telepon ke kami, ada ke Mbak Ane juga ya. Iya, Nah, betul. ini tapi ternyata kan di Dinsos dia kan Iya, bilang, iya. prosedur yang benar kan memang di Dinsos untuk adopsi karena di situnya ada peksosnya kan Iya, yang ngurus iya. itu. Iya. Yang kemarin viral itu nggih. Dan Iya. kebetulan alhamdulillah sudah diambil sama orang tuanya, Bu. Iya, Bapaknya. akhirnya, Iya, akhirnya. walaupun banyak yang menghubungi kami Betul, untuk betul. bagi cowoknya. Alhamdulillah dari bapaknya terus datang menjemput. Berarti kakeknya. Kakeknya, Oh, iya. kakeknya. Oke, jadi dari intinya tadi Mas Iman, ayo tetap memperjuangkan anak ini bisa melanjutkan sekolah, enggak harus kejar paket gitu loh. Ternyata bisa kok. Ayo kita berjuang di situ, kejar paket C, B atau C gitu. Ternyata bisa. Yuk bareng-bareng berjuang di situ. Karena memang melanjutkan pendidikan itu hak anak ya untuk kembali sekolah. Anak juga memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan tanpa diskriminasi. Yang paling penting itu ada pendampingan khusus di situ dan sekolah menyediakan pendampingan serta dukungan agar anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Yang paling penting itu sih ya dokter ya. Tapi tidak semua sekolah mau menerima itu ya Mbak itu ya Mbak. Mungkin perlu itu Bu Perlu edukasi. adanya ya. audiensi. Audiensi. Nah, ya. audiensi kita mengedukasi mereka, terus bagaimana itu tadi adanya SOP cara penanganan. Nah, nggak bisa dong sekolah selalu akan tutup mata terus-terusan demi nama baik Baik sekolah. sekolah. Nah, itu nggak bisa terus-terusan seperti itu. Mau sampai kapan sih? Nah, karena tidak semua anak itu nakal, karena ada anak yang benar-benar korban di sini. Nah, mungkin ada yang sengaja, contoh kayak open BO dengan sengaja dan sadar jual diri, tapi kan ada anak di sini yang korban diperkosa oleh orang terdekatnya, yang benar-benar korban kan ada. Nah, itu mungkin bisa dipilah atau dipilih di Ya. situ gitu Jadi loh. kembali ke anaknya juga ya, mungkin yang untuk kembali ke sekolah yang lama atau akhirnya ada juga kan memang akhirnya anak tidak mau kembali ke sekolah Iya, lama. bisa di sekolah Dan- yang lama atau bisa di sekolah yang baru dengan cara mengulang lagi. Betul, Nah, iya. pilihan itu kan kenapa kemarin kembali ke sekolah itu karena lebih dekat, karena Iya. perekonomian keluarganya itu nggak memungkinkan Betul. uang saku setiap Jarak hari, jauh, iya. jarak jauh. Nah, uang transport atau bis. Iya. Makanya kenapa pengen ke sekolah yang baru. Ada juga yang di sekolah yang lain tapi swasta lebih gampang sih ya, lebih gampang. Itu pakai surat keterangan tidak sekolah 1 tahun. Apa itu namanya ya? Anak tidak sekolah, anak ATS. ATS, anak tidak sekolah. Nah, itu anak tidak sekolah. yang mengeluarkan berarti dari keterangan itu dari sekolahnya atau bagaimana? Dari desa. Dari ada desa. keterangan juga kemarin. Berarti kan dari ya. Ini anak sekolah tidak kenapa PATS, masuk kayak dalam gitu. tim PATS itu. Masuk Bu ada Bu. Ya, Dari- itu kan ada kan, nanti ada surat keterangan itu. Nah, kemarin ada beberapa alternatif, kenapa tidak sekolahnya. Kalau memang ini anak mau kejar paket C, kayak kemarin yang saya mintakan kepada dokter, karena memang orang tuanya mau memberikan pelajaran kepada anaknya. Nah, karena ini anak memang dia dikatakan korban karena masih di bawah anak, Wah, tapi karena nakalnya ini anak berakibatlah hamil di luar nikah. Nah, orang tuanya supaya ini anak belajar dan supaya ini anak tetap sekolah mendapat pendidikan, yaitu tadi bagaimana tetap merawat anaknya dan dia tetap sekolah. Nah, meminta untuk kejar paket. Untuk itu Mbak Anet atau dari Bu Esti, apakah setelah masuk dari sekolah itu ada gak pemantauan berkala dari Bu Esti, dari DP3 PDKP atau dari pemerhati anak? Apakah setelah masuk sekolah sudah selesai atau ada jangka berapa bulan untuk diawasi, mau dievaluasi untuk itunya Bu? Dari Bu Esti gimana? Program itu ada enggak ya? Kalau kami kerjasamanya mungkin kalau jangkauannya Mbak Anes bisa sampai ke sekolah-sekolah ya. Kalau Iya. kami kerjasama dengan SKB. SKB. Kami pemantauannya ya melalui di SKB itu tadi. Ya, Oh, mungkin betul. bagaimana kelanjutannya bisa 6 bulan paling tidak sampai 1 tahun setelah itu kita ada progresnya. Oh, Tapi gitu. tidak harus ada rentang waktu sekian tidak. Oh, Tapi gitu. memang kita ada secara berkala koordinasi dengan SKB tadi ya. Oh, gitu. Bagaimana dengan anak-anak yang kami titipkan itu Iya, ya? maksudnya bagaimana- diawasi terus apa Ya, setelah titipkan ya sudah selesai tugas kita enggak nggak ada nggak pemantauannya, ada tetap pemantauan ya. komunikasi, tapi ya tidak harus setelah 3 bulan, setelah 4 bulan tidak, tapi ada pemantauan setelah itu. Progresnya ada. seperti apa Ada, anak itu. ada. Dari pemerhati anak gimana Mbak? Tetap ada Kalau di seperti itu kami nih sama ya. nggak ada batasan waktu Nggak ada sih. batasan Semaunya dia, karena kalau anak-anak penyintas nanti akan kita jadikan penyintas tangguh.
jadinya. Nah, akhirnya mereka dulu yang menjadi korban, akhirnya mau speak up, mau berdiri untuk membela anak-anak yang lainnya. Nah, jadi kami tuh nggak ada rentang waktu 6 bulan atau apa, bahkan ada yang sampai 5 tahun sekarang yang akhirnya menjadi volunteer kami, yang mau speak up, mau berbicara, mau menguatkan dan menjadi teman sebayanya juga, dan mengasih real bukti. Kakak cuma ngomong aja, kan nggak tahu zaman now, ini loh tak kasih bukti. Nah, ini loh contohnya yang beliau alami itu seperti apa. Nah, kita penyintas tangguh namanya. Makanya sering banget kan aku sebulan sekali itu kajian sintas. Kalau Kak Imam sering lihat ya di story itu kan ada. Nah, itu teman-teman penyintas atau apa kami kumpulkan semua. Kita menguatkan di situ, kita bersaudara, kita jadi sisterhood, jadi kakak, jadi adik dan lain-lainnya. Nah, jadi nggak ngekang ya, jadi mereka mau lepas ya silahkan lanjut bandel, tapi kita warning 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apabila memang tidak mau diarahkan, kita nggak mau membuang waktu, oke silahkan, silahkan ambil jalanmu. Tapi kalau yang masih mau kita rangkul, kita ada ambil jalan itu maksudnya gimana tuh Mbak Anet? Jadi contohnya ambil jalan dari contoh kemarin ya dok ya, anak TPPO nih 5 korban perdagangan anak yang di Nganjuk. Kalau ingat ya Mas Iman ya, nah itu 5 anak, ya kan? Yang 1 lepas, yang 2 kembali sekolah, yang 2 menikah, yang 2 menjadi penyintas tangguh kami, yang akhirnya mengedukasi anak-anak untuk tidak tergoda ajakan atau rayuan untuk kerja sebagai PK. Yang 1 lepas ini bagaimana Mas? Yang 1 lepas nggak bisa dikendalikan mungkin ya? Tidak bisa dikendalikan karena tidak ada dukungan dari keluarga atau lingkungan. Karena memang ini anak, maaf, sudah terkena penyakit seksual, keluarganya tidak mendukung. Itu bukan yang merangkul kamu gimana mengarahkan ke sekolah atau apa, tapi malah kayak kamu sudah dipakai orang banyak, kamu jadi apa? Siapa yang mau kawin? Nah, itu dari orang tua terdekat sudah seperti itu. Akhirnya, Kak, kamu percuma ngabisin waktu untuk membimbing aku. Ya udah, aku tak jual diri aja. Jadi ini aku udah terlanjur sakit, aku juga bodoh, aku goblok, aku percuma juga sekolah. Ya sudah. Tapi terakhir kemarin aku dikabarin, Kak Anet, aku sekarang udah belajar mual loh, gini-gini. Tapi ya kadang aku masih nyambi, walaupun capek. Tapi yang sehari biasanya ngelayanin 5 atau lebih 10, sekarang aku paling cuma sebulan itu 5 lah, atau seminggu 1 kali aja, sisanya aku mual. Anaknya di Jepara. Iya, di Jepara. Yang 5 itu ya Mbak ya, yang Nganjuk itu ya? Iya, betul. Semuanya masih di Jepara semua ini? Enggak sih, yang 1 sudah ikut suaminya, yang Jepara. 1 sekolah, alhamdulillah ini kayaknya sudah mau lulus juga, mau lanjut kuliah. Kalau nggak salah yang 1 itu habis keluar juga ya, hafal 5 juz kalau nggak salah. Kemarin kami juga diundang waktu nikahnya. Iya, itu ada yang menikah juga. Ya ada alhamdulillah, ada yang astagfirullah gitu ya. Ya karena memang gimana ya, adik aku sendiri kan juga tidak ada tempat ya, tidak ada tempat untuk menghol mereka untuk stay life, hidup sama kita terus gitu kan. Nah, jadi perannya bukan dari pemerintah saja, tapi juga dari orang tua juga, lingkungan sekitar. Lingkungan yang paling penting, Kak, satu lingkungan. Jadi itu kenapa penting banget mungkin dari dinas atau apa ketika ada sosialisasi PKK, Dawis atau apa. Iya, sering harusnya. Jangan maido kalau nggak mau bantu. Nah, jangan maido kalau nggak mau bantu. Gitu loh, mendingan diem aja gitu loh. Iya, netizen itu kan begitu. Enggak, tapi julidnya minta ampun. Aduh, ya ini netizen ini. Karena kita nggak tahu ya seberapa orang ini tuh berjuang pengen sembuh. Betul. Ada loh kejadian di Melongo, orang ini sudah benar-benar di desa Melongo itu ada. Oke, ya Mbak, saya nggak akan jual diri lagi. Saya sudah tahu, saya masih muda, saya kena HIV. Saya tak pulang jualan gini. Sudah tuh baik. Kita bina jualan, akhirnya pulang ke desanya, di desa Melongo saat itu. Cantik, masih muda, tapi sudah positif, ya kan? Udah jualan, udah lama. Nah, adalah yang maido dan julid ini. Kamu kalau beli rotinya itu atau beli jualannya itu ditetesin darah, kamu ketularan HIV. Dia itu dulunya seperti ini. Ketahuan kalau dia sudah ketahuan. Itu nggak tahu-taunya dari mana, atau di waktu saat dia periksa atau akses ARV atau gimana. Dan tahu apa yang terjadi? Stigma. Setelah mendapatkan stigma, beliau kembali lagi ke Ungaran jual diri, dan suami dari istri yang tadi menculit. Tapi masih komunikasi dengan Mbak Anet. Dikasih free. Tapi
Mbak Anit masih komunikasi dengan itunya Mbak? Iya, dan ini sekarang aku udah lost kontak sih ya, soalnya balas dendam mungkin Bu ya. Iya. Jadi makanya gini loh, masyarakat ayolah kalau memang ada yang sudah benar-benar kita nggak tahu perjuangannya orang untuk sembuh, perjuangannya orang untuk bangkit. Semua orang tuh pasti punya masa lalu gitu loh. Kita nggak berhak ngejudge kamu kotor, kamu apa kayak gini. Lihatlah Luna Maya contoh nyata. Nah, lihatlah Maya. Habis nikah itu loh. Luna Maya itu contoh nyata loh. Bagaimana dia juga seorang penyintas. Itu penyintas jahatnya elektronik, media elektronik. Nah, itu beliau seorang penyintas. Nah, bagaimana survive? Tapi omongan orang, aibnya selalu diomong. Nah, contoh seperti itu gitu loh. Tapi nggak semua orang tuh kuat seperti Luna Maya gitu loh. Ada yang diam-diam, aku sudah baik, sudah kayak gini. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ngapain sih aku udah berbuat baik gini, aku berusaha seperti ini tapi tetap diomong. Makanya ayo jangan maido kalau memang nggak bisa bantu, sudah jangan maido ya Mbak ya. Netizen ya Bu ya. Dan itu terjadi dan itu benar di Ungaran itu kamu suaminya itu ini banyak, dan dia nggak tahu dan kayak gitu kan cantik ya kalau malam orang sedikit mabuk atau apa ya sudah. Terus ini nyambung tadi ya terus untuk mungkin dari Bu Esti nih cara pencegahannya gimana Bu untuk yang pencegahannya agar anak kita terlindung dari predator anak. Betul. Dari kacamata Bu Esti seperti apa Bu? Sebentar tadi saya mau koreksi sebentar Mas yang Bu. Kalau senternya itu tadi 087 777 867 129 087 777 867 ya. 867 nggih. Terbalik ya tadi ya. Nggih terbalik. 129 nggih. 129 betul. Oke, siap. Ya. Kalau saya memang belum lama di DP3AP2KB ini ya, ini baru 1 tahun lebih, 1 bulan apa 2 bulan. Tapi kalau dari yang banyaknya kasus yang kita tangani itu sebenarnya bermuaranya dari keluarga ya Mbak Anet. Kalau saya lihat itu kita kalau mau itu harusnya memperkuat ketahanan keluarganya itu dulu, karena banyaknya kasus itu entah kekerasan, pelecehan, entah yang KBGO, entah perkosaan, pelecehan segala itu dari ikatan keluarga yang longgar. Entah ibunya, bapak ibunya cerai, bapak ibunya berantem, terus kemudian salah satu meninggalkan, entah itu bercerai, terus ini anak nggak punya pegangan. Kemudian pelampiasannya itu tadi, engko cah wedok ojing kemana, itu tadi itu kan juga sudah pintu masuknya ya. Pintu masuknya, jadi tidak ada orang yang menghargai dirinya kalau bukan dia sendiri yang menghargai gitu loh. Bagaimana dia mau dihargai kalau dia sendiri menempatkan dirinya dalam kondisi yang memang akan dipandang miring ya kan. Sampai itu metu ojing sampai jam berapa, tiap kali ada orkes sudah paling depan sendiri. Ini berat nih. Iya, itu harusnya kembali ke keluarga. Kalau saya biasanya memberikan sosialisasi itu termasuk pola asuh tadi loh. Kalau kita bisa, ini kami orang Islam ya, itu ada namanya pola asuh Ali bin Abi Thalib 3x7. 3x7. 21. Ya, 21. Mas Iman, Mbak Anet mungkin ya kan tahu kalau di Borseng itu 3x7 pola asuh Ali bin Abi Thalib 0 sampai 7. Jadikan anak itu sebagai raja. Jadi di situ kita penuhi segala kebutuhannya, kita berikan kasih sayang, kita tanamkan rasa cinta kasih, termasuk tapi juga yang moral yang dasar dengan perkataan yang halus ya, soft spoken kalau orang kita bilang sekarang, kata-kata kunci maaf, terima kasih itu harus sudah biasakan dari awal. Terapkan kembali ini. Ini sudah mulai pudar anak-anak sekarang. Coba dengan saya aja sekarang merasa kalau kita makan bakso ya, anak-anak itu kalau ngambil ada kerupuk di depan kita gitu langsung comot aja, nggak bilang permisi, nyun sewu, amit itu nggak ada, sudah asal comot aja makanan yang ada di depan kita. Misalnya kita lagi orang tua makan aja, dia asal comot aja, kita nggak kenal dia. Ya itu sopannya kemana gitu ya, nggak ada sopan satunya. Termasuk kita haruskan kalau dari kecil kita harus menerima, memberikan dengan tangan kanan. Nah itu kan masa kecil kita 0 sampai 7 sampai 14 itu jadikan anak sebagai tawanan. Disitulah kita harus menerapkan disiplin, reward and punishment dijalankan. Ini kalau menurut saya juga ingat zaman saya masih kecil itu ya usia di bawah 14 itu
apalagi saya anak perempuan itu bapak saya streng sekali. Apapun kalau misalnya ada tugas sekolah itu bilang sampai sejak sore sampai malam pokoknya jam 7 itu bilik apapun kebutuhan misal ada prakarya kebutuhan itu harus selesai jam 9 masuk rumah udah nggak perempuan. Sekarang pun saya punya anak juga laki-laki jam 9 masuk rumah. Nah 7 sampai 14 jadikan anak sebagai tawanan, 14 ya berarti 14 naik sampai 21 tadi jadikan anak sebagai sahabat teman sahabat itu bukan hanya teman lo ya. Kalau teman kan hey gitu aja. Oh gitu beda ya temannya beda kan. Oh iya gitu ya. Bestie lah kalau orang zaman sekarang. Bestie itu harus punya anak. Iya bestie ya plek lah. Bestie itu yang sudah lebih deep lah. Jadi hubungannya kalau ada apa-apa ceritanya ke orang tua, nggak kemana-mana. Ada kesedihan cerita ke orang tua, ada kegembiraan bukan apapun. Ke status ya mereka ke WA mereka sekarang ke medsos status biar dilihat orang nih menjadi biar orang masuk ini ya Bu ya. Tapi juga kembali lagi ke orang tuanya juga harus siap. Karena kemarin kami mendampingi seorang anak itu yang dia pelecehan ya, korban pelecehan. Itu dia merasa dia sempat jadi anak jalanan, jadi anak pang itu dia cerita. Karena apa? Orang tuanya sendiri nggak memberikan penghargaan. Dia juara 2 kabupaten lomba pencaksilat. Di rumah orang tuanya nggak bagaimana apresiasi. Itu nggak ada apresiasi. Loh saya bilang ya Allah kabupaten loh, kalau saya aja saya nggak bukan apa-apanya, nggak pernah saya punya prestasi sebesar itu lah, kok ini punya anak punya prestasi lomba pencaksilat juara 2 kabupaten kok ya baik-baik saja, nggak biasa saja. Nah anak itu curhat ke saya, aku nek curhatin neng wong lele ya nek iya. Seperti itu. Jadi jadikan sahabat orang tua. Betul. Jadi itu intinya. Jadi kalau saya bilang kuatkan keluarga. Termasuk pasangan yang mau menikah itu harus siap untuk punya anak ya. Jadi nikah itu harus orang kok mburu senenge dhewe, namanya menikah harus siap punya anak itu tidak minta dilahirkan loh ya. Betul. Itu adalah memang jadi ini harus kerjasama dengan Depak dong untuk konseling sebelum pranikah. Nah, ini harus sinergi ya, Depak, Dipora, kantor KP. Ada kayak konseling pranikah. Di Katolik itu kan ada pembelajaran 6 bulan atau 6 bulan ya, betul. Jadi memang benar-benar ada konseling pranikah. Itu yang saya angkat topi itu, salut itu dengan yang di Katolik dan benar. Jadi dia ada sekolahnya seminggu 2 kali. Ada cuman kayak simbolis aja. Jadi kan sekolah apa? Katolik. Dulu waktu kita nikah tidak ada itu loh pemahaman pranikah gitu hanya pranikah aja sebentar aja untuk persiapan mau nikah, hanya istilahnya kayak pemberkasan edukasi aja. Sebagai how to be parenting atau how to be wife atau husband tuh nggak ada sama sekali. Kalau di Katolik itu kan detail sekali minimal 3 bulan seminggu 2 kali. Kalau di Muslim nggak ada ya? Ada tapi hanya simbolis itu aja sih. Nah itulah yang perlu ya disiapkan. Jadi punya anak itu orang yang terima cukup makani saja, ngasih baju kan harus mendidik jiwa raga mentalnya sampai sekolah sampai tinggi. Jangan sampai kok kalau anak orang tuanya gagal jangan baleni gagalnya orang tua. Jadi yang pertama kekuatan keluarga, ketahanan keluarga, kuatkan keluarganya. Sebelum menguatkan keluarga memang harus ada edukasi kepada orang tua itu tadi. Misalnya orang tua ya tadi bagaimana sih kalau kita nggak mengedukasi orang tua juga how to be parents gitu kan, gimana sih cara menjadi bestie. Kadang orang tua yang zaman dulu yang masih menganut budaya patriarki gitu kan, kamu anak harus manut, harus patuh nih sama orang tua. Nah, kadang kita harus bisa menepis itu dulu. Zaman udah berubah padahal. Nah, tapi kalau kita masih ada sisa-sisa didikan seperti itu, akan menerapkan kepada anak kita seperti itu. Betul. Kalau tidak mau belajar loh ya, atau mengedukasi dirinya sendiri, oh zaman ini sudah berubah nih. Ini udah generasi apa? Alpha atau apa ini? Generasi A. Generasi A kan? Alpha. Alpha atau apa whatever itu. Nah, to be bestie, menjadi bestinya anak itu gimana tanpa harus melangkahi atau menghormati diri sebagai orang tua. Itu juga harus ada batasan yang kita bisa menjadi bestie nih, tapi aku tetap mamamu, aku tetap ibumu. Nah, jangan sampai ada nanti yang halo gini jadi nggak sopan, kebablasan akhirnya. Jadi tetap ada istilahnya garis atau rambu-rambunya, batasannya. Ini sejauh apa menjadi bestie. Kalau dulu kita ada itu ya pelajaran PPKN ya. Kalau sekarang ada nggak ya PPKN kan? PPKN moral itu ya, moral ya. Kayak udah nggak ada ya sekarang moral. Adanya apa ya? Politik Merdeka ya. Merdeka itu santai banget.
Terus juga ini orang tua ini dok, aku mau nambahin nih. Seringkali orang tua tuh ignore tanda-tanda. Apa itu? Ignoring, mengabaikan ada sinyal-sinyal bahwa anaknya sudah kenapa? Nah kadang orang tua itu halah kayak gitu loh. Nah kadang orang tua itu halah. Nah kadang kalau anak-anak sekarang itu kan lebih senang ceritanya itu kepada teman sebayanya dia. Iya, teman bestinya dia. Kenapa aku sendiri ya dok ya menerapkan ke anak-anak itu aku menjadi temannya anakku. Nah jadi aku tahu, kak ini ya anakku di mana nih, kakak di mana nih kayak gitu. Jadi aku juga berteman dengan teman-temannya anakku. Itu penting banget loh. Pasti ada kontaknya ya. Iya, trik buat ibu-ibu yang tapi lainnya. bukan nanti anak merasa wah kok malah ikut campur urusan. Enggak. Jadi kan seperti itu kan anak kok ikut campur dengan. Nah makanya itu ini loh. bagaimana how to be menjadi bestie itu ada trik and tripsnya. Ya, Mungkin triknya next gimana? podcast nih. Nah, Triknya gimana? Kalau aku sendiri ya, aku sendiri kan orangnya kayak yang semi gaul gitu kan. Kadang keras atau apa, mamanya kayak itu galak banget loh, tapi seru kalau ada curhat. Nah, jadinya rumahku itu jadi base camp sekarang. Base camp yang mereka para orang tua akhirnya kamu di mana, aku di rumahnya kayak oh ya sudah aman. Jadi ortunya ya tante aku tidur dulu ya mau pulang malam atau apa. Nah jadi itu kenapa aku selalu menyediakan ruang aman bagi teman-teman anakku atau teman-teman atau anak-anak yang lainnya, untuk mereka yang daripada nunggu di jalan nggak tahu nanti dijemput jam berapa atau apa. Nah setidaknya bagaimana kita ngobrol ya, kita itu tadi belajar anak-anak ini sukanya apa sih, batasan apa sih kita yang boleh tahu urusan anak. Nah itu kita ada triknya nih, jadi biar anak tuh nggak ngerasa dikepoin. Gitu. Contoh ya paling sering ya, kadang orang tua itu banyak yang nggak tahu anaknya head kapan loh. Iya sih. Padahal hal itu penting banget bagi ibu-ibu atau orang tua perempuan tahu jadwal haid anaknya. Bagaimana nyiasatin itu biar anaknya tuh nggak ngerasa dikepoin. Mama tuh apa sih kok pengen tahu. Jadi kayak aku sendiri bad mood. Kak, aku tuh bad mood loh kak. PMS gitu ya. Kayak ini mama tanda-tanda PMS loh. Nah itu kesannya kayak obrolan tapi kita biar tahu jadwal anak. Biasanya mama udah selesai head loh, kok kakak belum head, kok pemennya masih banyak. Mah aku tuh belum bad mood kayak mama, berarti ini belum, paling habis ini. Nah mama ini aku udah mulai bad mood, tolong ya jangan bentak-bentak aku, nanti aku. Nah akhirnya aku tahu oh ini anakku, sama ngecek. Jadi itu obrolan. Nah, tapi sekalian juga untuk ngecek, oh anaknya udah haid apa belum. Nah, kadang orang tua tuh sampai hamil harus gitu ya. Cuma gitu loh. Cuma gini, Mbak Ana sama Bu Esti. Kita kan bapak-bapak ini. Kalau mau masuk ke dunianya anak yang putri itu agak kagok itu loh, Bu. Nah, caranya itu loh. Caranya kan kalau kita mau tanya masalah kewanitaan ke anak kita yang wanita susah mau ngomongnya. Itu ada lagi triknya kak. Nah itu loh makanya jangan tunjuk poin kayak. Nah caranya gimana? Nah kalau yang gimana kita mau kagok itu. Kayaknya seru sih memang parenting itu. Apalagi dengan anak-anak yang Gen Z, Gen Alpha itu beda banget cara menangani treatnya mereka ya, beda banget. Karena aku sendiri ngerasain punya anak yang kuliah SMA, SD, SMP, sama ini yang bocil 2 tahun ini udah sangat beda banget dok, bener itu beda banget cara menangani mereka gitu loh, cara ngobrolnya, cara mereka menyampaikan ke kita gimana, cara kita treat mereka juga, aduh beda banget dari anak satu yang ke lainnya. Nah kalau yang untuk cowok nih yang aku sering bilang yang sudah divorce nih ya sama istrinya atau anak ikut suaminya atau apa, nah di sini kadang kan itu tadi sampai nggak ngerti. Nah kita mengedukasi nih bapaknya nih, kita mengedukasi juga ke bapaknya ini bahwa anak sekarang itu kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai haid. Nah, anak saya kelas 5 itu mulai. Kadang orang tua kan nggak ngerti itu. Nah, itu bagaimana caranya biar anak nggak risih atau apa, atau ada batasan itu apa? Ya kayak ngobrol aja, kakak. Jadi mulai dari awalnya, kakak udah kelas 5 kayak gini. Papa lihat nih ada kayak perubahan tubuh atau apa. Gitu, udah punya cowok belum atau apa? Kayak ngobrol-ngobrol aja. Gak boleh dong anak SD pacaran. Kan pasti udah tahu kan. Jangan langsung dilarang. Jangan langsung dilarang. Jangan Duh, itu kenapa? Saya marah nggak? Itu hal yang fisiologis loh, rasa suka. Malah gini bersyukur kalau anak jenengan seneng ke lawan jenis. Tapi kalau masih anak kan kita tanya aja. Yang harus dibatasi. Wah diserang sama ibu-ibu. Jadi gini tanyanya aja. Kalau anak semakin sekarang, anak zaman now itu umpet-umpetan. Betul. Jadi kayak gini aja, kayak usianya berapa? Kayak SD SMP kan? Tadi tanya 12 kakak, 12. itu enggak? Sudah wajar loh, ada rasa suka lawan jenis. Tapi kalau harus berpacar kan jangan dulu. Caranya gimana penyampaiannya, Mbak? Gini,
Jadi kayak aku ke anak-anakku yang asik aja kayak gini, ih Kak, itu kok ganteng ya? Zaman kayak gitu sih mama belum punya crush ya. Nah, kalau kakak sekarang udah punya crush belum sih? Ih mama, berarti kakak udah punya crush kayak gimana? Dulu tipenya mama tuh kayak gini nih, tipenya papa tuh kayak gini nih. Nah, jadi kayak obrolannya itu walaupun dia pakai megang HP, kita baca buku, ngobrol aja Kak, kita pancing. Nanti setelah anak excited, ya kan, tahu nggak sih mah, itu mah ya Allah mah, kakak kelasku mah ganteng sekali. Harus gitu ya. Iya serius. Dan aku sudah mempraktekkan dengan anak yang berbeda, yang SMA, SMP, dan SD. Jangan salah, anakku SD kelas 4 tuh tahu loh kelas itu apa, dan dia naksir kakak kelas. Aduh. Nah, bukan wajar loh. Wajar, kalau masih gurunya nggak wajar ya. Tinggal kita yang kayak mengcounter aja, itu hal yang normal kan, rasa usia-usia sudah mulai mendekati akil balik bukan itu untuk rasa love, bukan, ya. tapi hanya kayak tertarik gitu. Betul, aja. itu sudah wajar loh. Jenengan biar ada rasa tertarik sama lawan jenis. Iya, tapi saya pacar SMA saya. Iya, ngerti rasa. Tapi kan tetap namanya rasa beda, tertarik. Oh, beda ya? Tetap Beda. ada. Itu kayak naksir-naksir aja, kayak Kak Iman ganteng, Dokter Hesti ganteng, manis, ini ya lo, aduh kok pinter gitar gitu. Jadi bukan karena ganteng fisik, kadang kayak pinter gitar. Tapi kita tidak boleh melarang, tapi kita cara penyampaian gimana Bu? Mengarahkan aja. Kak, kayak aku pendampingan kayak gini kan, contoh mama dari mana kayak gitu kan, aku jelasin Kak, ini tadi mama tuh dapat ini, korbannya seperti ini, aku tutupin. Sekolahnya mana, mama nggak bisa dong, itu karena rahasia, mama nggak bisa. Tapi kejadiannya kayak gini. Nah akibatnya kayak gini, kakak pengen. Gitu. Nah jadi aku mau ngasih contoh real happens terjadi di masyarakat. Kan lihat TikTok mak, ini kok booming banget, happens banget, ini apa kayak gitu. Nah jelasin aja. Nah itu asal mulanya gimana sih mah? Lah kakak tahu nggak ada match sebut ini gini-gini? Ih tahu mah, itu tuh kayak gini. Nah kakak hati-hati, jangan langsung larang. Kakak nggak boleh main kayak gitu. Mau nggak kayak gitu? Jangan. Kita jelasin aja match sebut seperti apa. Dampaknya nanti bagaimana mereka terjeratnya. Siap. Nah itu yang kita edukasikan ke anak. Oh gitu ya mah, pantesan kok ganteng-ganteng. Nah bagaimana sih cara kita tuh jadi orang tua itu jangan capek cerewet. Intinya ini biasanya cara kan ibu-ibu, kalau cowok kan nggak cerewet ya, ada juga sih Kak, tetap ya tetap mau gitu harus kita soalnya gini Mbak, kalau saya cerewet tuh jangan cerewet, anak kita yang cewek ya pasti kan langsung bad mood, karena kan di waktu dia hate kan pasti masa-masa itu kan. Nah makanya tuh tahu tadi dengan pancingan kayak gitu ya. PMS atau apa nanti, atau kakak kok ilmu ini sahabat sosial. Kalau kok kakak murung sih, atau kakak kok tiba-tiba minuman kesukaan tuh Kak, bisa lihat tuh ya. Biasanya kalau lagi mau haid tuh kayak pengen yang seger, kita nggak tahu nih, beda-beda kan. Ada yang pengen kayak minum coklat aja, kayak nggak mood makan atau apa. Nah itu kan tinggal kakak sebagai orang tua itu, kalian sebagai orang tua itu kayak nih kebiasaannya anak aja sih. Nah kakak kenapa sih nggak mau makan, nggak enak nih, perutku sakit nih Pak, atau gimana, kayak gimana? Nah kenapa? Lah bulan kemarin kamu haid tanggal berapa? Kalau kamu lupa ya udah dilingkerin aja nih kalendernya, kayak gitu Kak. Oke, kalau itu tadi kan pencegahan ya Bu ya. Terkait itu Bu Hesti, terkait tentang gimana cara kita memberikan motivasi kepada korban biar dia kembali move on dari trauma healingnya, seperti apa Bu? Dari kuasa Bu Hesti dan Mbak Anet, dari Bu Hesti dulu gimana? Biar ini anak ini biar kembali lagi, tips-tipsnya apa biar? Kalau di kami, korban kami kan ada pendampingan ya. Kita ada pendampingan, kita menggandeng dari psikolog yang independen, baik atau dari rumah sakit. Kalau bahkan ada kasus yang memang perlu berat sampai ke psikiater ya. Psikiater itu kan yang sudah dengan obat-obatan. Kadang mereka ada yang sampai traumanya sampai berat, itu yang gitu psikiater. Ya, tapi kalau yang masih ringan itu psikolog cukup didampingi, karena di kami ada lokasinya untuk psikolog, ada ya Bu, untuk korban itu ada nggak Bu ya dari kantor Kalau saat ini sih kami kan memang belum ada UPTD PPA kan belum ada, tapi kami juga ada tenaga psikolog, tapi kami menggandeng bermitra dengan psikolog yang Mas Wawan itu ya, Mas Darmawan itu. Nah biasanya kemudian kita tetap keep kontak. Ini kami mengirimkan korban ini kepada Mas Wawan, kemudian Mas Wawan nanti melakukan trauma healing, pendampingan psikologi, memberikan laporan ke kami sampai itu beberapa kali. Kan juga Mas Wawan itu juga masuk dalam LPSK ya Mbak. Nah itu juga korban itu juga bisa di cover oleh LPSK. Jadi
di mana Mbak Anet juga di dalamnya, Mas Wawan di dalamnya. Jadi ini Mas Wawan ini juga bisa berperan sebagai mitra psikolog yang independen, juga sebagai mitra LPSK. Tapi kita sudah ada mitra seperti itu. Dari Mbak Anet mungkin tips untuk bagi korban seperti itu apa Mbak? Singkat saja. Korban ya lebih kayak memang kita ada untuk mereka. Kita ada untuk mereka. Intinya ya itu tadi, nggak usah mah itu kalau nggak mau bantu. Jadi kita ada buat mereka, merangkul mereka, terus ciptakan ruang aman bagi mereka. Kamu baik-baik aja setelah ini. Oke, gitu ya. Itu Siap. aja, Kak. Oke, ini terakhir nih ya. Kalau kita ngobrol banyak sampai isak nantinya. Kayaknya seru sekali ya. Ini nanti podcast part 2 gitu ya. Oke. Nanti kita dengar dari Dipora, dari PPA. Tergantung responnya penonton nanti dulu. Oke, siap. Membosankan ini ada. Nah, itu. Kayaknya nggak bosan deh, Bu. Edukasi di masyarakat penting, Dok. Ini. Betul. Terserah apa ya, maksudnya kita berupaya untuk memberikan edukasi ya. Mungkin itu Bu ya, mengatasi dari ini loh Bu. HP ini apa nggih? Mungkin dari itu jenengan dan HP ini untuk biar anak nggak main HP ini kan, mungkin anak kecil sudah pegang HP. Kalau nggak pegang HP ini susah. Dari HP ini kan menjadi apa nggih, salah satu penyebab itu nggih Bu. Mungkin dari Bisti di masyarakat itu ada istilah namanya setan gepeng ya. Karena HP itu ya setan gepeng ya. Ini sekarang jadi setan gepeng. Iya, Ya, tapi sebenarnya ini kembali lagi ini man behind the gun. Ya, ini bisa jadi manfaat, bisa mudorot. Betul. Kita sendiri aja kalau sekarang kalau kerja nggak pakai ini nggak bisa. Nggak bisa absen banyak dengan HP kan. Ya, jadi kalau kita presensi nggak pakai HP ya dianggap nggak seharian nggak kerja nanti. Nah, itu akhirnya kita tinggal bagaimana kita mengarahkan ke anak. Tapi yang jelas harus contoh pertama kali itu. Contoh. Ngandani anaknya nggak boleh mainan HP lah ibu. Selalu scroll TikTok. Ada waktu rebahan scroll TikTok. Apa main medsos, kemudian curhat di status di medsos apapun. Nah itu kembali lagi contoh. Sekarang kalau saya lihat itu ya anak-anak itu anak kecil aja sudah dipegangin HP. Gitu, ibunya lagi facial apa mini skincare di salon, anaknya suruh pegang HP. Pintar sekali sudah main HP lah. Nah sekarang kembali lagi ke orang tuanya inilah harus kreatif supaya menciptakan saingannya ini. Kenapa harus tahu HP juga ya? Jangan gaptek. Iya betul. Jadi nanti anak itu malah tahu loh dia mau browsing apa itu akhirnya bisa ditani dia. Anak itu memorinya kuat loh, dia nanti bisa titan apa saja yang bisa dibuka. Karena menurut penelitian bahkan anak itu umur sampai dengan balita mereka malah akan lebih pintar main HP daripada main sepeda. Nah itu sudah penelitian, bahkan mereka lebih pintar main HP daripada suruh nali sepatunya sendiri. Itu karena sekarang para orang tua, mamah muda kalau sekarang istilahnya. Mahmud itu tadi. Mahmud Abbas. Karena ini juga mereka sendiri pengen simpelnya sudahlah anak diam sudah, kasih HP sudah diam, saya tak kerjakan yang lainnya, yang ini sudah itu tadi. Bermula dari itu juga sendiri. Oke. Closing statement ya dari Mbak Anet terkait dengan kekerasan seksual anak, pencegahan seperti apa? Closing statement dari Mbak Anet nanti juga oleh Bu Yesti. Ya udah, mungkin dari saya sendiri ya sebagai pemerhati dan pendamping anak, untuk pesan sederhana tapi kuat. Setiap anak berhak tumbuh dengan aman, bebas dan bahagia. Tugas kita bersama menjaga itu semua. Mari kita jaga anak-anak Jepara, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Dan ingat selalu, jika ada yang tidak nyaman, berani lapor. Berani lapor itu. Oke, terima kasih Mbak Anet. Dari Dr. Hesti. Ya, saya menyambung saja dengan ini kan kita tadi topiknya tentang kekerasan. Iya. Jadi kekerasan itu juga bermula dari pelecehan. Ya. Sekarang jadi jangan menganggap biasa suatu hal pelecehan sekecil apapun. Karena pelecehan itu termasuk yang non verbal. Catcalling itu sudah pelecehan. Kalau itu kita nyatakan benar, dibenarkan istilahnya hal biasa. Itu akan menjadi bom waktu nanti ke depannya ya. Jadi itu jangan membenarkan pelecehan seksual walaupun sekecil apapun. Oke, terima kasih Mbak Anet dan Dr. Hesti. Demikian sahabat sosial podcast pada hari ini, sangat luar biasa, banyak pengalaman, ilmu juga. Nanti kita berjumpa lagi di podcast Social Voice Peduli Rumati di episode berikutnya.
sedikit, jadikan anak sebagai sahabat. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih, salam sehat, jangan lupa asal berbuat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti, Mbak Anet, yang punten Iya. merepotkan. Enggak, enggak apa-apa. Kita berbeda. Untuk jahe kok.